Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Capability Maturity Model Integration atau CMMI. Pertama-tama perkenalkan, saya sebagai moderator Helen Puspitasari dan rekan saya Dahlia, Peggy Satyasdea, Putri Sintia, dan Tri Rahmawati. Baiklah, perkembangannya di dunia teknologi saat ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat antara perusahaan IT satu dengan yang lainnya dalam mempertahankan fungsi bisnis mereka. Untuk mempertahankan hal tersebut, tiap perusahaan akan menentukan teknologi yang akan membantu mereka dalam beroperasi. Akan tetapi, teknologi yang digunakan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Dibutuhkan pengesahan atau pengalaman dalam mengoperasikan teknologi tersebut dengan capability maturity model integration. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Tri Rahmawati. Rahmawati dari kelompok 3 Framework CMMI akan menjelaskan tentang sejarah CMMI. Sejarah CMMI yang pada awalnya disebut CMM Capability Maturity Model sebagai ukuran standar kematangan pengembang perangkat lunak memiliki sejarah panjang belum diterima secara global. Diawali oleh Walter Shaw Hart di tahun 1930 yang kemudian semakin diperluas oleh W. Edward Deming, Philip Crosby, dan Joseph Juran di era 80-an. CMM kemudian mulai dikembangkan hingga akhirnya diakui sehingga salah satu standar ukuran kematangan kapabilitas pengembang perangkat lunak dalam perkembangan yang selanjutnya. Selama kurun waktu 20 tahun lebih dan semakin banyak perusahaan pengembang perangkat lunak menunjukkan hasil yang signifikan. Akibat pengguna CMM, maka semakin banyak pula perusahaan yang mencoba menerapkan skema CMM dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tahapan-tahapan CMMI. CMMI ini pada dasarnya merupakan sebuah konstelasi yang terdiri atas CMMI for Development, CMMI for Equation, dan CMMI for Service. Dalam perkembangan selanjutnya, ketiga konstelasi ini kemudian digabungkan menjadi CMMI saja dengan 5 tahapan kematangan dan mengadopsi 22 area kunci proses. 5 tahapan kematangan CMMI pada ini adalah tahap 0. Tahap 0 ini disebut incomplete, tahap pertama disebut performance, tahap kedua disebut manage, dan tahap ketiga disebut divide, tahap keempat disebut quantitatively manage, tahap kelima disebut optimizing. Gambar di bawah ini menunjukkan komponen area kunci area CMMI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan CMMI. Penilaian studi kualitas atas proses kematangan atau maturity terkini meningkatkan kualitas struktur organisasi dan pemrosesan dengan mengikuti pendekatan best practice digunakan dalam proses uji kinerja dengan organisasi lainnya, meningkatkan produktivitas dan menekan risiko proyek, menekan risiko dalam pengembangan perangkat lunak, meningkatkan kepuasan pelanggan, mempunyai fitur-fitur yang bersifat institusional yaitu komitmen, kemampuan untuk melakukan sesuatu, analisis dan pengukuran serta verifikasi implementasi tersedianya roadmap untuk meningkatkan lebih lanjut. Kekurangan CMMI. Kekurangan terdapat juga pada salah satu dari 5 level kematangan, yaitu initial, karena proses ini dianggap tidak dapat diprediksi dan relatif pada tahap ini pekerjaan diselesaikan, tetapi seringkali ditunda dan melebihi anggaran. Ini adalah tahap terburuk yang dapat ditemui oleh bisnis lingkungan yang tidak terduga yang meningkatkan risiko dan inefisiensi. Dan pada level ini memiliki beberapa ciri khas berikut seperti berikut ini. 1. Tidak adanya manajemen proyek. 2. Tidak adanya quality assurance. 3. Tidak ada dokumentasi. 4. Sangat bergantung pada kemampuan individual. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih Peggy. Kesimpulan, CMMI merupakan framework dengan best practice yang fleksibel. Itu berarti CMMI dapat diterapkan untuk berbagai skala organisasi dengan menyesuaikan apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh organisasi, termasuk organisasi skala kecil, menengah, dengan jumlah karyawan yang minimal. Dengan menggunakan presentasi continuous, maka organisasi dapat memilih proses-proses yang ingin diperbaiki pada organisasinya. Best practice atau CMMI dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang umum dan sering muncul pada organisasi pengembangan perangkat lunak, sehingga diterapkan dapat berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi. Dalam menentukan level CMMI, sebuah perusahaan IT diperlukan adanya generic parties dan specific parties yang telah ditetapkan oleh proses area